Balik ke channel saya 786 Computer Official. Welcome back to my channel 786 Computer Official. Kali ini kita akan mereview sebuah smart light bulb dari Bardi Indonesia. Oke, kali ini saya membeli sebuah smart light bulb dengan seri yang 12 watt ya, RGB, red, green, blue. Jadi warnanya ini bisa berubah-berubah ya, merah, hijau, dan biru serta kombinasi dari ketiga warna tersebut. Harga yang dibanderol untuk seri ini adalah sekitar Rp156.000 ya. Bardi Smart LED bulb ini bohlam pintar yang bisa dimatikan ataupun dinyalakan, kemudian dirubah warnanya dan diatur kecerahannya ataupun intensitasnya melalui aplikasi selama ada wifi ataupun hotspot. Jadi kita bisa kendalikan menggunakan smartphone ataupun perangkat ponsel pintar kita. Lampu ini memiliki kecerahan maksimal ya di 1110 lumens dan bisa diredupkan hingga 110 lumens. Kombinasi warna RGB-nya hingga 16 juta warna dan gradasi putih dari 2700K ya, itu sering disebut dengan warm white, hingga 6500K ataupun sering disebut dengan cool white ya. Jadi kalau warm white itu putih agak kekuning-kuningan, kalau cool white itu memang cool white itu putihnya bersih gitu ya. Kemudian bohlam ini juga sangat mudah dipasang, tinggal diputar ke ulir E27 ya, namanya mount E27 seperti ini. Itu fitting lampu yang paling umum digunakan oleh negara Indonesia ya, fitting E27 namanya. Kemudian ini juga didukung oleh Tuya ya, yaitu platform pintar digital ya. Pengembangan antara artificial intelligence dan IoT ya, Internet of Things, dan platform interaksi suara artificial intelligence terkemuka ya, yaitu Amazon Alexa dan juga support oleh Google Assistant. Aplikasi ini ataupun lampu ini juga support dioperasikan di iOS dan Android operating system ya. Oke, itu cukup menarik ya. Kita lihat sekarang lampunya bentuknya seperti ini. Di dalam ini ada lampunya tentunya ya. Kemudian juga ada buku manualnya seperti ini, buku panduannya. Nah, ini spesifikasi yang ada saat ini adalah yang 12 watt RGB. Wi-Fi-nya standarnya IEEE 802BGN dengan frekuensi 2,4 GHz. Kemudian dia membutuhkan arus listrik sebesar 200 hingga 230 volt. Sistem yang dia support iOS ataupun Android ya. Mountingnya E27, ini yang saya sebutkan tadi. Masa pakainya kurang lebih 50.000 jam. Maksimum powernya 12 watt. Maksimum lumennya 1050. Temperatur putihnya 2700 hingga 6500K ya. Oke, ini adalah petunjuknya. Sekarang lighting yang digunakan saat ini pada saat membuat video ini ya adalah menggunakan lampu Bardi ini. Sekarang kita contohkan penggunaannya. Nantinya kita gunakan sebuah aplikasi yang bisa di-download di Play Store. Nama aplikasinya adalah Smart Life. Nah, ini sekarang lampunya. Kita akan lihat ke lampunya nanti ya. Ini ada pengaturan color ya, kita bisa lihat di situ warna di sini sudah berubah. Ya, kita akan switch kameranya ke bagian lampu. Nah, ini lampunya yang sudah saya coba pasangkan di sini. Nah, warnanya cukup akurat ya. Ini kita ambil yang warna putih. Nah, yang warna putih ini banyak ya. Ini tadi yang saya bilang cool white, kalau yang ini warm white ya. Oh, ternyata lampunya tertangkap frekuensi dari lampunya itu bisa tertangkap oleh kamera. Mohon maaf ya. Nah, ini yang warm white. Jadi warnanya agak sedikit oranye ya, putihnya agak hangat ya, warm ya. Ini intensitasnya bisa kita atur seperti ini. Kita bisa atur intensitasnya untuk terang ataupun redup. Kemudian juga di sini bisa kita ganti untuk color temperaturnya ya, dari warm ke cool. Nah, ini yang cool. Cool itu putihnya lebih bersih ya. Sama intensitasnya juga bisa kita atur untuk lebih terang ataupun kita bisa redupkan. Mode berikutnya yaitu pada mode color. Di sini ada banyak color ya, gabungan dari RGB. Di sini misalkan ini adalah merah, dan ini biru, ini hijau. Warnanya cukup akurat, warna pada lampu cukup akurat. Tapi mungkin pada lensa kamera saya agak sedikit ini ya, karena ini lampu ya. Nah, ini dia.
Oke, nah kalau saya begini kan frekuensi dari getaran lampu ini terdeteksi oleh kamera sehingga menyebabkan garis-garis. Jadi saya harus begini. Nah, seperti itu. Nah, misalkan ini biru. Kemudian warna di antaranya misalkan saya ambil violet seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian ini warnanya agak pink ya. Kemudian di sini kuning. Nah, ini warnanya cukup akurat. Dari yang warna juga bisa disetel intensitasnya untuk redup ataupun intensitas yang terang. Kemudian di sini juga kita bisa set hue and saturation-nya ya. Jadi misalkan ini warnanya pekat. Misalkan katakanlah warna merah. Nah, ini merah yang pekat. Oke, saya cari yang merah pas. Nah, ini yang merah yang pas. Kemudian ini merahnya pekat. Ini bisa kita mainkan hue and saturation-nya. Nah, seperti ini. Ini merahnya agak sedikit tawar. Kemudian kalau kita naikkan itu agak lebih pekat. Kemudian juga ada beberapa mode. Di antara modenya adalah scan ya. Di sini namanya scan. Ini ada beberapa mode di sini. Oke, yang pertama ini mode night. Oke, tertangkap kamera ya. Ini mode night, otomatis dia warnanya agak kuning ya. Kemudian ini read untuk mode membaca. Kemudian ini working untuk bekerja, mungkin untuk ngerjain sesuatu di atas meja ya. Kemudian ini mode Lensure. Ini modenya warnanya berganti-ganti ya, warnanya berganti-ganti. Oh maaf, Lensure ternyata belum berganti. Warnanya antara cool ya, antara cool dengan warm ini sepertinya di tengah-tengah. Yang berganti itu nanti di area soft ya. Di soft ini warnanya berganti. Nah, di soft ini warnanya berganti, cuman pergantiannya dia terang terus redup, terang terus redup seperti itu ya. Intensitas cahayanya berubah-ubah pada mode soft. Nah, sekarang redup terus terang. Untuk warnanya ini kebetulan warna hijau. Kemudian nanti yang di colorful ini warnanya berganti-ganti, cuman pergantian warnanya itu terasa tep seperti itu ya. Jadi berubah merah, hijau, biru, kuning. Nah, seperti itu bisa dilihat pada video. Kemudian kalau mode dazzling ya, mode dazzling. Nah, seperti ini warnanya juga berganti. Nah, modenya seperti itu. Lebih sedikit soft pergantiannya. Dan yang paling soft tuh pergantiannya adalah pada mode gorgeous. Nah, ini pergantian warnanya tuh seperti dimmer ya. Jadi dia berganti tanpa ada kedipan. Nah, seperti itu. Dan selain ini juga di sini bisa disetting untuk musik ya. Di sini bisa setting untuk musik. Cuman musik ini saya belum coba. Sepertinya ini kalau kita nyalain musik dia bisa berganti-ganti sesuai dengan musik. Ya, seperti sekarang ini mungkin ya kalau saya bicara musiknya berganti-ganti. Oke, cek 1 2 3 cek ya. Apakah dia merekam suara dari sini? Ya, mungkin suara yang ditangkap oleh smartphone ini. 1 2 3 berganti, mungkin seperti itu ya. Nah, oke. 1 2 3 berganti. Oke, ya itu berdasarkan musik. Kemudian ada beberapa macam lagi settingan di sini ya. Left time-nya, kita mau matikan dia secara otomatis, dia mau berapa menit ataupun berapa jam seperti timer ya. Kemudian ada schedule juga, di sini kita bisa membuat schedule. Ya, schedule-nya jam berapa dia nyala, mungkin jam berapa dia mati gitu ya. Kemudian ada notifikasi ataupun tidak. Nah, kira-kira begitu untuk review dari lampu ini. Sekarang kita akan buat permulaan bagaimana caranya ketika lampu ini mau kita pairingkan di smartphone. Ini kebetulan saya ada 2. Ya, ini saya matikan. Yang kebetulan yang ada di sini adalah lampu nomor 2. Nah, sekarang sudah mati. Nah, sekarang hidup. Nah, kita akan coba koneksikan lampu ini dari awal seperti apa koneksinya. Ini saya delete dulu. Oke. Oh, maaf, seperti ini bisa saya remove ya. Ini yang nomor 2, ini yang pertama. Yang kita praktekkan yang nomor 2 ini. Ini saya delete. Nah, saya delete. Oke, hilang. Nah, ini dia lampunya. Nah, ini saya coba matikan dulu. Saya buka lampunya. Mohon maaf backsoundnya karena di pinggir jalan. Inilah dia Bardi Smart Light Bulb.
Nah, bentuknya seperti ini. Hampir mirip sih dengan lampu-lampu konvensional lainnya. Seperti ini, ada lampu dari Philips. Ya, hanya saja ini ada perangkat IoT di dalamnya. Perangkat Internet of Things ataupun perangkat cerdas gabungan dari Artificial Intelligence dan IoT yang didukung oleh Tuya. Ini kita pasang di mountnya. Namanya E27 ya, mount E27 itu mounting standar fitting lampu di Indonesia. Ini kita pasang. Mohon maaf saya seperti ini ya, karena kalau saya gini kan tadi kita lihat ada flare pada lensa. Malum saya masih record dengan kamera handphone. Oke, sekarang kita nyalakan. Untuk mempairing antara lampu ini dengan aplikasi ini ya, itu kita nyalakan, matikan sebanyak 5 kali sampai nanti dia berkedip ya. Nah, sebelumnya saya mau tunjukkan dulu nama aplikasinya adalah Smart Life yang ini nih. Nama aplikasinya adalah Smart Life. Nah, itu Smart Life. Oke, sekarang kita buka aplikasi Smart Life-nya. Kemudian kita klik tanda tambah. Oke, seperti ini kita klik tanda tambah. Kita pilih jenisnya adalah Lighting dan kita pilih Lighting BLE plus WiFi. Ini serinya. Nah, sekarang kita klik next ya, dia suruh power on device. Saya on kan device-nya. Oke, kemudian saya klik next. Saya klik next lagi. Nah, ini kebetulan lampunya sudah berkedip otomatis ya. Ini mungkin karena sebelumnya sudah pernah dikonfigurasi. Tapi awal-awalnya kita harus nyalakan seperti ini ya. Nyalakan, matikan, nyalakan ya, 2, 3, 4, 5, dan kita biarkan. Nanti dia akan berkedip-kedip seperti pada gambar di aplikasi. Nah, sekarang sudah berkedip seperti di aplikasi. Dan kita pilih confirm indicator rapidly blink. Ya, kita konfirmasi bahwa apakah lampu ini sudah berkedip ya. Kalau sudah, kita konfirmasi, kemudian kita klik next. Kemudian kita scan sinyal WiFi-nya di sini ya, kita bisa pilih sinyal WiFi-nya apa saja. Ya, kebetulan di sini saya sudah pernah konekkan ke Huawei 3S 6D ya. Ini kita masukin password WiFi-nya. Kemudian kita klik next. Kemudian ini akan konfigurasi ya, itu ada kelihatan persennya. Nah, kelihatan persennya. Kemudian nanti dia akan diam kedipannya, itu sedang konfigurasi. Ya, karena kita bermain dengan cahaya sehingga layar di handphone saya kalah cahayanya ya. Oke, ini sudah 18%, 19%, 20%. Kita tunggu hingga 100% dan kita siap untuk mengontrol lampu ini di mana saja, kapanpun, asal lampu ini terkoneksi ke internet dan perangkat kita terkoneksi juga ke internet. Nah, ini sudah register on cloud, initialize the device. Oke, sebentar lagi selesai. Nah, oke, sekarang konfigurasinya sudah selesai. Ini lampunya saya angkat dulu ya, biar nggak menyilaukan dari handphone. Nah, di sini kita bisa kasih rename, kita kasih nama ya untuk lampu ini. Ya, kita mau kasih nama apa misalkan. Ya, mungkin kalau di rumah ya untuk smart home kita bisa kasih ruang tamu, dapur, ruang belajar, terserah. Kalau saya mungkin namanya ini aja ya. Bardi 12 watt, RGB, WiFi, bulb 2 ya, lampu kedua. Saya klik save, ini nama lampunya. Oke, sudah selesai. Kemudian saya klik done. Oke, selesai. Nah, ini lampunya sudah diam dia ya, tapi saya arahkan ke sana supaya jangan flare ke lensa. Nah, ini sudah bisa kita kontrol. Ini kita ganti warnanya ya, kita ganti warnanya seperti video yang sebelumnya ini tadi. Nah, begitu cara konfigurasinya. Simple bukan? Selagi kita ada internet di handphone dan perangkat lampu ini terkoneksi juga ke internet, itu kita bisa kontrol dari mana saja. Nah, untuk video ini tadi set ya, saya ganti warnanya tadi yang ini, tapi intensitasnya saya kecilin supaya tidak terlalu silau. Nah, cukup untuk memberi lighting pada produk yang mau saya review. Nah, simple dan sangat mudah. Ini dimanapun kita bisa menyalakan dan mematikan. Ini saya matikan misalkan. Oke, lampunya mati. Mungkin kelihatan di sini ya dari flare lensanya. Oke, ini nyala. Ini mati, ini nyala. Oke, seperti itu. Nah, itulah dia review Smart Light Bulb dari Bardi Indonesia. Ya, saya rasa ini sangat recommended, khususnya buat bagi konten kreator
Eh, yang punya background ya di belakang layarnya biasanya ada background, biasanya backgroundnya warna hitam. Nah itu kalau misalkan kita beli lampu yang memang khusus ya seperti GVM ataupun lampu-lampu sejenis Godox ya, lampu yang RGB yang lainnya ya, yang harganya juta-juta ya, saya rasa untuk pemula saya sangat recommended untuk lampu ini, karena lampu ini juga RGB dan bisa dikontrol melalui smartphone. Bisa kita jadikan lampu hias dan bisa juga kita jadikan lampu untuk di belakang background. Ya bagusnya background warna hitam supaya warnanya terserap sempurna. Nah, bagaimana penggunaan di background nanti saya akan sertakan gambarnya di sini ya. Ada beberapa contoh channel YouTube yang menggunakan lampu RGB pada background mereka ketika mereka review produk ataupun untuk mempercantik ambience yang ada di belakang ketika mereka sedang pengambilan video. Nah, kalau ini juga support kalau misalkan kita mau review produk seperti ini. Ya, misalkan ini ada sebuah produk. Di sini saya pakai dua lampu ya. Satu di atas itu. Nah, yang itu yang warna merah ini. Yang warna merah ini juga smart light bulbnya. Yang ini juga satu. Jadi lampu dari arah sana satu, lampu dari arah lampu yang dari arah sini satu dan lampu dari arah sini satu, supaya detail dari produknya itu bisa kita dapatkan. Misalkan seperti itu. Contoh lagi misalkan kita mau review produk ya. Nah, misalkan ini produknya. Nah, jadi kita bisa ada bantuan cahaya dari sini dan ada juga bantuan cahaya dari sini. Untuk intensitasnya kita atur saja. Misalkan di sini kita butuh lebih terang. Nah, seperti itu, tapi jangan terlalu terang juga karena lensa kita dekat. Nah, kita setting sesuai dengan kebutuhan saja kalau untuk review produk. Tapi kalau untuk ambience di belakang background ya, nanti saya akan sertakan contohnya penggunaan lampu RGB untuk background sebagai konten creator YouTube. Oke, nanti akan ada gambarnya di sini. Oke, itu saja review kita kali ini dari 786 Computer Official ya, tentang smart light bulb dari Bardi Indonesia. Yang ini kebetulan versi 12 watt ya. Dia ada yang versi 9 watt dan ada versi yang lupa saya 5 watt apa berapa ya. Pokoknya dia di bawah 12 watt ini ada yang versi 9 watt. Ya, harganya lebih sedikit murah. Kalau yang ini dibanderol seharga 156.000. Kalau yang 9 watt kalau nggak salah saya sekitar 115.000. Oke, terima kasih Bardi Indonesia telah mengirimkan lampu ini dengan sehat dan dalam keadaan baik-baik saja serta keadaan tersegel dan semuanya berjalan dengan lancar. Itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam.